Hello Beauty Haul Squad, aku Dr. Z. Jumpa lagi di episode Meet the Expert by Beauty Haul in Active Ingredients. Beberapa tips dari aku dalam melayer skincare teksturnya cair menuju yang teksturnya lebih kental. Nah, kalau di episode kemarin kita udah ngebahas satu active ingredients yaitu niacinamide. Nah, di episode kedua kali ini kita akan membahas tentang seluk-beluk active ingredients. Jadi, tonton terus videonya sampai habis bersama aku Dr. Z. Stay tune di video ini dan jangan lupa subscribe YouTube channel Beauty Haul Indonesia. Jadi dalam suatu produk skincare itu bakalan ada campuran antara active ingredients dengan bahan pelengkap atau bisa dibilang juga inactive ingredients. Nah, jadi active ingredients atau bahan aktif ini adalah suatu zat dalam suatu produk skincare yang memang ditujukan atau ditargetkan untuk mengkoreksi suatu permasalahan tertentu pada kulit yang sudah memiliki data ilmiah dan secara saintifik sudah terbukti dapat mengkoreksi masalah pada kulit kita. Sedangkan inactive ingredients atau bahan pelengkap dalam suatu adonan skincare itu seperti untuk mempercepat penetrasi suatu produk, kemudian pengawet, pewarna, pewangi, dan juga untuk mengatur pH dari produk skincare tersebut. Nah, active ingredients atau bahan aktif itu sendiri dapat digolongkan menjadi dua. Ada yang sintetis atau human made yang biasanya dibuat melalui proses sintesis kimia. Sedangkan ada juga yang melalui natural atau plant based yang biasanya diekstrak dari tumbuh-tumbuhan. Bisa juga diekstrak dari akarnya, daunnya, batangnya, buah, ataupun juga bunga dari tumbuhan tersebut. Nah, bahan aktif yang terbuat dari ekstrak tanaman ini dipengaruhi juga oleh beberapa faktor. Seperti contohnya iklim atau cuaca pada saat ditanam, terus proses nanamnya, terus cara ekstraksinya, dan juga nutrisi atau kualitas dari tanamannya. Seperti contohnya aloe vera dan juga green tea. Salah satu bahan aktif yang menjadi kandungan favorit aku adalah hyaluronic acid atau asam hyaluronat. Kenapa? Karena hyaluronic acid ini dapat dipakai di segala kondisi, segala jenis kulit, dan juga segala range usia. Selain itu, hyaluronic acid ini juga berfungsi untuk mempertahankan kelembapan kulit. Dengan bertindak sebagai humektan, dia menarik air supaya hidrasi kulitnya tetap terjaga dan juga dapat dikombinasi dengan berbagai macam bahan aktif. Sekarang ini lagi tren kan untuk menggunakan skincare sampai berlapis-lapis. Nah, tapi harus diwaspadai karena tidak semua bahan aktif itu bisa di-layer dengan bersamaan. Nah, beberapa tips dari aku dalam melayer skincare, kalian harus memperhatikan beberapa poin. Yang pertama adalah bahan aktif atau komposisi dari skincare tersebut. Yang kedua adalah teksturnya. Jadi usahakan menggunakan skincare dari yang teksturnya cair menuju yang teksturnya lebih kental. Kemudian yang ketiga adalah pH dari skincare tersebut. Disarankan untuk tidak menggunakan beberapa produk sekaligus secara bersamaan yang mempunyai pH yang ekstrim. Jadi tidak ada aturan baku dalam skincare. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semua itu tergantung dari kondisi kulit kamu. Karena setiap kulit itu adalah unik dan dapat berubah-ubah sesuai dengan gaya hidup kamu, hormon maupun cuaca. Jadi, alangkah baiknya ketika kita memilih suatu skincare produk, kita memperhatikan komposisi terutama bahan aktif yang terkandung pada produk tersebut. Tulisan komposisinya biasanya ditulis dengan bahasa sains atau Latin atau bahasa Inggris yang teman-teman bisa cari dalam box atau kemasan produk skincare. Nah, biasanya ditulis berdasarkan alfabet atau berdasarkan porsi konsentrasinya dalam suatu produk skincare tersebut. Nah, jadi buat Beauty Haul Squad yang mau mencoba memakai produk-produk skincare dengan kandungan active ingredients favorit aku yaitu hyaluronic acid, kalian bisa cek aja di website Beauty Haul Indonesia. Beauty Haul Squad, gimana nih pendapat kalian tentang active ingredients? Tulis dong di kolom komentar active ingredient favorit kalian apa. Dan sampai jumpa di Meet the Expert by Beauty Haul Indonesia berikutnya. Bye-bye!